Kiranya ada yang berkenan sisinya dengan selama yang seolah disampaikan oleh Yusuf sebagai di MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Mohon izin para ulama, para ustadz, para kiai, di kesempatan yang mubarakah ini saya tidak bermaksud menceramahi, menggurui, menasihati, namun kami berniat agar senantiasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi di antara jamaah ada yang lebih mengenal Allah, ada yang lebih takut kepada Allah, ada yang lebih dekat kepada Allah daripada saya. Dan tidak menutup kemungkinan pula di antara jamaah, di antara orang tuaku sekalian, ada wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah tidak ada yang menyatakan dirinya sebagai wali. Akan tetapi justru waliullah adalah mereka-mereka yang senantiasa menyembunyikan identitas dirinya. Bahkan cukup sering kita temukan orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menghinakan dirinya di mata manusia. Untuk apa itu semua? Tujuannya adalah mengikis kesombongan, keangkuhan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam qalbunya. Sebagaimana ungkapan surah Al-Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kata Allah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka yang ulama atau para ulama. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mubarakah ini kami mengajak kepada jamaah, kepada saudaraku, kepada orang tuaku untuk senantiasa mentadabburi, merenungkan nilai-nilai ibadah Ramadan yang sedang kita jumpai, yang sedang kita laksanakan ini. Di samping itu, kami mengajak saudaraku, orang tuaku untuk senantiasa tafakkur, senantiasa berpikir, memikirkan yang sedalam-dalamnya tentang tugas, fungsi, bahkan keberadaan kita di alam semesta ini. Dan yang berikutnya mengajak kepada orang tuaku, saudaraku untuk senantiasa tasyakkur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengapa kita harus mentadabburi, tafakkur di bulan suci Ramadan ini? Karena bisa jadi masih banyak atau ada janji yang terlupakan, ada amanah yang belum kita tunaikan, bahkan masih banyak dosa dan kesalahan kita, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin mata kita salah memandang, lisan kita, mulut kita salah bicara, kaki kita barangkali salah melangkah. Dan mengapa hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menakdirkan kita untuk berada di tempat ini? Karena Allah tahu persis sampai detik ini masih banyak, masih ada dosa dan kesalahan kita yang barangkali belum termaafkan. Bahkan dosa dan kesalahan kita sendiri pun lupa bahwa kita pernah melakukan kesalahan, pernah menyakiti hati perasaan orang lain. Mulut kita, lisan kita salah bicara. Bahkan bisa jadi ibu kita, orang tua kita pernah meneteskan air mata. Ayah kita pernah kecewa karena sikap dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Saudaraku, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman ini kita harus memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Banjarnya, kita seringkali, kerap kali kita dinasehati, ikam nak ai kada usah aneh-aneh, banyak aja ikam mengingat kematian, perbanyak mendekat kepada Allah. Karena saat ini yang namanya kemaksiatan telah dipertontonkan. Kalau kita lihat media sosial, bukan lagi orang awam yang bertikai, yang bertengkar, yang saling mengunci. Bahkan tidak sedikit para tokoh ulama kita bahkan yang saling mencaci maki. Maka di kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari kita banyak-banyak berintrospeksi diri, bermuhasabah agar senantiasa dijauhkan dari fitnah Masih Dajjal. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad At-Tirmizi di akhir hidupnya matanya buta karena saking banyaknya menangis. Lalu muridnya bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau matamu sampai buta? Mengapa engkau terlalu banyak menangis? Bukankah engkau seorang ulama? Bukankah engkau hafiz Quran? Bukankah engkau ahli hadis, ahli tahajud, ahli kebaikan dari segala kebaikan?" Apa kata Imam Ahmad At-Tirmizi? "Saya banyak menangis karena saya takut masih banyak dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Bahkan bisa jadi ada dosa dan kesalahan yang hingga detik ini saya lupakan. Itulah sebabnya saya menangis, banyak menangisi kehidupan saya. Bisa saja sampai detik ini ada dosa dan kesalahan yang belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar masih banyak menangis. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Siapa sesungguhnya diri kita? Yang selama ini kita bangga dengan ibadah kita, bangga dengan kedudukan kita, bangga dengan keilmuan kita. Maka melalui bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Karena bulan suci Ramadan sesungguhnya puasa tidak hanya sekedar mendidik lahiriah kita, namun ibadah puasa merupakan bagian daripada pendidikan batiniah. Saudaraku, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali pernah menghitung kualitas kehidupan kita, pernah menghitung, menganalisis umur yang kita gunakan. Andai kata saudaraku, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusia 60 tahun, lalu Allah wafatkan kita, maka menurut analisis Imam Al-Ghazali ada sekitar 20 tahun yang kita gunakan untuk tidur semata-mata. 20 tahun semasa hidup kita, kalau Allah takdirkan usia kita 60 tahun. Menurut pengetahuan modern, khususnya pakar kesehatan, dinyatakan bahwa istirahat yang ideal, tidur yang ideal adalah 1/3 daripada 24 jam. Artinya kita punya jatah tidur yang menyehatkan kurang lebih sekitar 8 jam dari 24 jam. Mungkin saja kita lebih daripada 8 jam sehari semalam untuk kita gunakan beristirahat. Tapi ternyata sadarkah kita apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? 20 tahun kita pergunakan hanya tidur semata-mata. Selanjutnya, kita bekerja rata-rata 8 jam. Katakanlah 8 jam itu sudah termasuk update status di Instagram, di WA, di Facebook, baca status, makan, minum, bercanda dan seterusnya. Kita kurangi kembali rata-rata saja 8 jam. Maka semasa hidup kita ada 20 jam, 20 tahun kita habiskan. Berarti 60 tahun sudah dikurangi 40 tahun. Lalu ketika kita lihat di masa hidup kita, di saat-saat yang sudah, waktu yang sudah kita lewati, di saat usia kita 20 tahun, belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mau ibadah, salat kita masih bolong-bolong, puasa kita sekehendak kita, maka dikurangi lagi 20 tahun. Artinya usia kita minus. Maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti sifat Rahman dan Rahim, Allah bentangkan bulan suci Ramadan penuh dengan ampunan, dilipat gandakan pahala yang teramat luar biasa.
Maka kalau kita maksimalkan ibadah Ramadan ini, lalu kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita sama halnya kita berjumpa dengan 1000 bulan. Kalau dibagi dengan 12, maka hasilnya kurang lebih 83. Kalau kita maksimalkan ibadah Ramadan kita, maka kelipatannya sama ketika kita beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Lalu bagaimana ketika Ramadan hadir, kita belum mampu memaksimalkannya? Ketika kita dipanggil dengan status, dengan gelar, dengan panggilan amanu oleh Allah, tapi belum terbesit, belum bergetar hati kita, maka nanti suatu saat Allah kembali menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya, kita malah digotong menuju ke masjid, bahkan lebih duluan daripada safnya Pak Imam, karena kita sudah jadi mayit. Tapi kita saat itu hanya butuh doa dari kerabat kita, dari saudara-saudara kita. Itu pun kalau kita matinya baik-baik, karena Allah rahasiakan waktunya, caranya, dan tempat kematian kita. Allah rahasiakan. Tidak satupun di antara kita, meskipun kita berniat ketika wafat nantinya dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu pun hanya sekedar impian kita. Belum tentu akhir hayat kita demikian. Orang tuaku, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kemuliaan bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah ampunan, yang biasanya jarang ke masjid, sulit melakukan ibadah, tiba-tiba kita mudah sekali melakukan ibadah, bahkan tidak tanggung-tanggung kita berada shaf paling terdepan, bahkan di belakang imam. Yang tadinya kita sulit baca Quran, tiba-tiba begitu mudahnya kita baca Al-Quran. Bahkan mushaf kita ambil mushaf yang terbesar, yang terlebar. Yang tadinya kita sulit untuk bersedekah, berinfak, tiba-tiba kita termotivasi untuk bersedekah, untuk berinfak. Lalu bagaimana tipsnya? Ketika bulan suci Ramadan masih saja kita belum maksimal untuk beribadah, maka salah satu yang diajarkan oleh ulama kita, oleh guru-guru kita, bisa kita amalkan dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itulah yang kita baca agar hati kita disuburkan, digemburkan hati kita, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Maka silahkan saudaraku, orang tuaku, jamaah sekalian, untuk mengamalkan zikir ini. Silahkan diletakkan tangannya di dadanya, lalu kita ucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita bisa amalkan 100 kali kita ucapkan, kita pejamkan mata, kemudian betul-betul kita renungkan ucapan lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka salah satunya adalah bagaimana supaya bisa membersihkan qalbu kita. Karena tingkatan hati itu pertama adalah qalbun sahih, hati yang bersih. Ini adalah hatinya para ulama, hatinya para waliullah. Kemudian qalbun marid, qalbu atau hati yang sakit. Inilah sebabnya kadang-kadang ibadah mudah kita laksanakan, kadang-kadang terasa berat sekali.
Dan tingkatan hati yang ketiga yang paling membahayakan adalah qalbun mayyit. Kalau hati kita sudah mati, maka agak sulit untuk kita hidupkan. Maka salah satunya adalah supaya hati kita tidak sakit, supaya hati kita tidak mati, kita harus banyak-banyak mengamalkan zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa begitu penting manusia memelihara yang namanya hati? Karena ternyata hati menurut ahli makrifat, hati itu Bapak Ibu berlapis-lapis, lapisan berlapis-lapis. Hati kita, qalbu kita berlapis-lapis. Ada namanya fuad, ada namanya lub, ada yang namanya sir, dan ada yang namanya roh. Roh inilah yang akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini dikaji secara khusus oleh, kita harus pelajari secara mendalam oleh orang-orang yang makrifat, yang sering kita istilahkan dengan ilmu tarikat. Tapi hati-hati, kita jangan salah berguru, salah bertarikat. Karena kalau kita sudah salah, kita sudah belajar dengan tarikat-tarikat tertentu, pasti kita akan terikat. Jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ada ungkapan kisah di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 45. Ini sebagai penutup atau simpulan. Kisah atau kandungan di dalam Quran surah Al-Mudaththir ini sesungguhnya menarik. Di dalamnya ada dialog antara penghuni neraka sakar. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penghuni neraka sakar ini ada 3. Yang pertama adalah orang yang sedang bermasalah sholatnya. Dan yang kedua adalah orang yang sedang bermasalah hatinya. Dan yang ketiga adalah orang yang sedang bermasalah lisannya. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ini, 3 hal ini akan mendidik jiwa kita, akan menarbiah jiwa kita, rohani kita, batin kita, bahkan fisik kita. Lalu apa saja pengakuan atau dialog penghuni sakar ini? Mereka mengatakan bahwa saya berada di neraka karena dulu saya lalai dari sholat, sehingga sholat saya tidak diterima. Ini akan menjadi sebuah filter. Ternyata penghuni neraka sakar adalah bukan orang yang tidak sholat. Ternyata penghuninya neraka sakar adalah orang yang rajin sholat, tapi ternyata ia menjadi penghuni neraka sakar karena dia lalai dari sholat. Dan yang kedua adalah mereka berkomunikasi, berdialog, menyesali perbuatannya di neraka. Mereka menyatakan karena mereka semasa hidupnya tidak punya rasa kasih sayang. Mereka tidak mengasihi fakir miskin, orang-orang miskin, maka dicelupkan masuk ke dalam neraka sakar.
Dan yang selanjutnya isi dialognya, mereka suka membicarakan kejelekan orang lain. Ternyata neraka sakar diperuntukkan kepada orang-orang yang suka memuji, suka memfitnah, suka menggosip, suka menceritakan kejelekan saudara. Dan dialog yang terakhir adalah, kata mereka, kami suka menyia-nyiakan waktu. Maka salah satunya di dalam Al-Quran, surah Al-Asr, bersumpah, Allah bersumpah tentang waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, mari kita doakan mereka agar senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang hadir di bulan suci Ramadan ini, yang berniat melaksanakan ibadah Ramadan, semoga ibadah Ramadan kita merupakan ibadah terbaik dari Ramadan yang sudah kita lewati. Mari kita tutup dengan doa, dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami semua ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami semua. Berikanlah kesempatan kepada kami semuanya ya Allah, untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kami. Panjangkanlah umur kami. Berikanlah kesempatan kepada kami semuanya ya Allah, untuk memaksimalkan ibadah kami. Jadikanlah ibadah Ramadan tahun ini ibadah yang terbaik dibanding dengan ibadah Ramadan yang sudah kami lalui. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sucikanlah hati kami semuanya ya Allah. Sinarilah hati kami semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyinari alam semesta ini. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah, jika selama hidup kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ibu pernah meneteskan air mata, ayah pernah kecewa karena sikap dan kesalahan kami semuanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ayah yang baik, ayah yang soleh, orang tua yang mendidik, orang tua yang membimbing. Ampunilah kami pula ya Allah, jika selama ini kami salah mendidik anak-anak kami semuanya. Jadikanlah anak-anak kami, generasi kami, anak keturunan kami, anak yang senantiasa jauh daripada kemaksiatan. Jadikanlah mereka sebagai ahlul Quran. Jadikanlah mereka semuanya ahli ibadah. Rabbana zalamna min anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.